Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islami Twinda, jamaah yang di rumah yang baru bergabung. Nah ini kita ingatkan lagi, tema kita pagi hari ini bagus banget ya. Buat semua yang lagi nonton nih yang pernah mengalami mimpi. Kita perlu tahu nih, sesuai dengan temanya adalah mimpiku dari Allah atau dari setan. Nah ayo yang di rumah yang pernah mimpi langsung curhat aja ke sini, nanti insya Allah dijawab sama guru-guru kita. Nah sekarang nih bicara masalah tentang mimpi yang menjadi kenyataan atau sering kita dengar dengan istilah déjà vu. Ini pengalaman pribadi saya juga, saya pernah mengalami, nanti kita lanjutin lagi. Karena saya mau kasih lihat dulu ada sebuah tayangan yang berikut ini. Suatu hari kita ada di suatu tempat dan melihat seseorang menggunakan baju yang menarik perhatian kita. Kemudian besoknya kita pergi ke tempat lain dan ternyata kita melihat seseorang mengenakan baju yang sama. Kemudian tiba-tiba muncul rasa familiar kita dengan tempat tersebut. Kita merasakan seperti sudah pernah pergi ke tempat tersebut padahal kita baru pertama kali ke sana. Menurut penelitian, ternyata déjà vu sering dialami oleh orang-orang yang sering jalan-jalan, sering nonton film, dan sering bermimpi. Itu terjadi karena mereka banyak mengingat objek-objek dalam pengalaman mereka, sehingga umumnya ketika mereka menemui situasi baru, objek-objek tersebut membuat mereka akhirnya mengalami déjà vu. Nah ini ya berkaitan dengan déjà vu. Saya pernah mengalami diri saya sendiri nih Ustaz Syam. Gimana tuh Mas Kita sambil ngobrol santai ya. Iya. Jadi dulu gini, sebelum saya nikah ya kan, saya nih tiba-tiba kan udah kenal akrab nih dengan istri saya waktu itu, calon istri, masih calon istri. Ngobrol-ngobrol, main ke rumah deh ketemu papa. Datang dong saya ke rumahnya kan. Nah pas saya datang tuh saya duduk di ruang tamu. Saya ngeliatin ruang tamunya. Ya Allah ini kayaknya saya pernah kesini ya. Kok saya tahu ini kapan saya kesininya. Sedangkan baru kenal ibaratnya kan. Baru pertama kali datang ke situ. Nah ini bagaimana penjelasan dalam Islam. Persis gitu ya dindingnya Persis semuanya kursinya. nih. Nah berpikir nih apakah déjà vu atau mimpi jadi kenyataan ini memiliki makna bahwa ruh kita ini ketika tidur ini melakukan sebuah kegiatan yang apa ya, jalan-jalan ngelihat kejadian-kejadian. Jangan-jangan ruh saya mampir ke situ buat ngelihat-lihat ya calon Masya istri. Allah. Coba penjelasannya gimana Ustaz Syamoni, izin silakan. Baik, tabik guruku Ustaz Ahmad Ridwan Ustaz Maulana Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang pernah mengalami hal-hal demikian. Kalau menurut penelitian yang tadi ditayangkan di VT sebelumnya, di tayangan sebelumnya, bahwa ternyata karena terlalu otaknya nih menyimpan memori-memori objek-objek. Tapi apa yang terjadi kalau seperti yang diceritakan Mas Fadli? Ini tidak pernah dilihat sebelumnya, tapi ternyata kok pernah ada di sini. Betul. Maka penjelasan ulama kita mengatakan ada 3 bagian daripada roh ketika seseorang itu hidup atau tertidur gitu ya. Pada saat dia tertidur, bisa jadi rohnya itu berbanding lurus adalah kejadian sekarang atau kejadian masa kini. Contoh misalnya, pagi hari dia disakiti atau ditolak cintanya sama seseorang. Si pagi hari ditolak cintanya, lamarannya sama seseorang, malam hari dia bermimpi diterima cintanya gitu. Ternyata mimpi ini adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Maka itu adalah masa kini gitu, berbanding lurus dengan jasadnya. Ada juga ruhnya itu berada pada masa lalunya. Maka ketika dia bermimpi dikejar-kejar sama anjing misalnya, kemudian dikejar sama tetangganya karena dia habis nyolong mangga misalnya gitu. Ternyata ini kejadian pernah dia alami waktu dia kecil, masih tersimpan di dalam memorinya, lalu dia ruhnya kembali ke masa lalu. Jadi dia kayak dikejar-kejar gitu. Kok saya dikejar-kejar dalam mimpi? Oh ternyata ruhnya berada di masa lalu. Dan bisa jadi ruhnya ini berada di masa depan. Seperti yang dirasakan oleh Mas Fadli. Ada orang yang kayaknya saya pernah ada di sini. Ternyata Allah pernah menunjukkannya di dalam mimpi orang ini bahwa memang ruhnya pernah berada di sini. Tapi ruh itu tidak pernah terlepas dari jasad manusia. Allah katakan di dalam surah Az-Zumar, Allah menggenggam. Tapi ruh itu tidak pernah terlepas dari diri manusia. Kenapa tidak bisa terlepas? Kapan ruh ini terlepas? Tidak berfungsilah jantung. Tidak berfungsilah hati. Kapan tidak berfungsi paru-paru jantung ini, maka meninggal dunialah orang ini. Tapi Allah menggenggamnya. Maka kata ulama kita, latihan mati terbaik itu adalah pada saat tidur.
Kalau kita mau tahu zikir terpanjang atau doa terpanjang daripada para sahabat, dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan, diijazahkan kepada putri beliau Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, bahwa kalau mau tidur baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Panjang bacaannya. Kenapa? Karena tidur itu ternyata latihan mati. Subhanallah. Ya Allah, jadi begitu penjelasannya. Begitu kata para ulama. Oh, makanya saya kok yakin banget ini ya. Saya pernah datang ini tapi saya nggak tahu kapan. Kan saya baru kenal gitu, ini lucu juga nih. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ada sebuah tayangan juga yang seru nih ya. Bermimpi didatangi pria misterius yang meminta menggali sumur. Nah mungkin ada yang di rumah juga nih. Di sini gali aja nih, ada harta karun. Coba kita lihat tayangan dulu deh, ini dia tayangannya. Dikutip dari tribunmadura.com, Abdul Ghani, warga desa Alas Sumur, Pujer, Bondowoso tersebut mengaku tak menyangka akan menemukan benda kuno di dalam sumur yang ia gali. Benda-benda yang ia temukan diantaranya batu bata merah dengan corak garis melengkung dan lurus, keramik bermacam warna hingga kerangka tulang. Abdul bercerita ia menggali tanah hingga kedalaman 5 meter. Siapa sangka ia justru mendapati benda kuno di dinding tanah galian. Lebih lanjut, Abdul Ghani mengaku menemukan mangkok bercorak titik-titik putih menyerupai awan di bibir lubang. Ada pula mangkok berisi air dan juga bunga. Bentuk mangkok tersebut juga terlihat masih utuh. Sebelum menggali tanah, Abdul Ghani mengaku bahwa istrinya sempat bermimpi didatangi pria misterius. Pria tersebut mengatakan bahwa ada sumber air di dalam tanah di samping kanan rumahnya. Nah ini ya, ini yang menarik nih. Kalau kita mendengarkan tadi di awal segmen Ustadz Syam mengatakan bahwa zaman dulu nih di zaman kenabian ada nabi kita, Nabi Yusuf ini bisa menafsirkan mimpi. Nah tapi dalam kenyataan sekarang bagaimana nih? Nah bener gak nih kalau bisa tafsir mimpi ini dengan benar yang katanya kalau mimpi ditafsirkan maka bisa jadi kenyataan dalam hidup. Iya. Nah ini mungkin Ustadz Maulana punya penjelasannya untuk ini, silakan Ustadz, Iya, silakan. mantap pertanyaannya ya. Iya, ini sering gini orang mimpi minta ditafsirin artinya. Yang gak kejadian jadi kejadian deh. Iya, pernah bertanya sama saya nggak mau jawab. Izin Ustaz Sam. Baik, bismillahirrahmanirrahim kepada semua yang pernah bermimpi, lagi nonton, ayo perhatikan baik-baik. Karena yang namanya mimpi itu, betul tadi kata Ustaz Sam sebelumnya, jangan sampai justru itu yang membahayakan buat diri kita. Tadi kalau tadi dibahas tentang di tayangan tadi PT tadi ada sumber mata. Saya langsung teringat kepada kakek Rasulullah SAW Abdul Muthalib yang menemukan sumur Sam-Sam yang sudah lama tidak ditemukan, tiba-tiba ditemukan oleh Abdul Muthalib. Nah buat kita semua, Allah menegaskan dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi. Sekali lagi, sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang tua kakekmu sebelumnya, yaitu Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini terdapat dalam surah Yusuf ayat 12 ayat ke-6 ya. Luar biasa ya. Surat ke-12. Surat 12 ayat 6. Surah ke-12 surah Yusuf ayat ke-6. Posisi sebelah kiri. Posisi sebelah kiri. Atas. Dari atas, Atas, ya. ya. Kayaknya saya tadi dapat bocoran. Apa tuh? Itu katanya jimat buat menarik. Oh ya Allah. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ingat, mimpi itu berada di kaki burung, mengambang selama tidak ditakbilkan atau ditafsirkan. Jika ditafsirkan, bisa jadi mimpi itu akan terjadi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ini ungkapan Rasulullah SAW. Nabi menjelaskan, kamu jangan ceritakan. Betul, kalau engkau ceritakan, yang mendengarkan itu yang tidak tahu, bisa jadi sugesti buat kita. Bahaya, bahaya, bahaya. Yang harusnya tidak terjadi, akan terjadi. Karena sugesti yang membawa kita, sebagaimana tadi dijelaskan, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Bisa jadi ketika ditafsirkan, mimpinya sama, tapi ternyata tafsirnya beda. Karena yang bermimpi itu beda orang. Saya mimpi dikejar ular. Ada yang satu, aku mimpi dikejar ular. Bisa jadi jawabannya beda. Lihat dulu, yang dikejar ular itu siapa? Kalau memang dia masih bisa jadi rezeki. Tapi bisa jadi dia dikejar ular karena apa? Sebab dia banyak utang. Oh,
Debt collector itu berarti Oh, menyamar maaf ya jadi Allah. ular. Jadi, jadi lihat dulu, mimpi yang tidak bisa dijadikan hujah atau dalil. Hati-hati, jangan sampai kita membawakan bahwa ini adalah sesuatu, bahwa ini adalah dalilnya. Jangan pernah jadikan dalil dalam mimpi itu sebagai dalil buat kita. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri atau menghujat orang atau membahayakan orang. Aku pernah bermimpi, kamu harus seperti ini, kamu harus lakukan. Tunggu dulu. Lihat dulu bagaimana. Jangan sampai justru mimpi ini bisa membuat orang nauzubillah bisa putus silaturahmi, Nauzubillah. bisa menjadikan orang berbuat zalim. Betul. Jadi gimana mimpi ini perlu diceritain atau enggak? Tergantung. Oh tergantung. Kemarin saya baru ceritakan mimpi saya 20 tahun yang lalu saya Ya mimpi, Allah, lama baru amat. saya ceritakan. Ya Allah. Karena pada saat ini kayaknya saya harus ceritakan mimpi ini. Iya. Jadi nunggu waktu yang tepat. Nunggu waktu yang tepat. Masya Allah. Kebayang, saya nunggu 20 tahun baru saya ceritain. Pak, kalau Kenapa? gitu sabar aja ya Pak ya. Kenapa, Kalau udah 20 tahun gimana kalau kita lanjutin lagi sampai 40 tahun Oh, baru iya, cerita. iya. Karena mau mulai lagi yang lain. Oh, iya, baik. Iya. Ini buat semua yang di rumah udah gak sabar nih ya. Pasti menunggu pertanyaan saya kapan dijawab nih sama guru-guru kita. Langsung aja kalau gitu loh. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Semua tanya dong Ustadz. Subhanallah, Alhamdulillah. Di pojokan sini udah duduk berdua sama guru kami Ustadz Ahmad Ridwan. Karena kita insya Allah sudah masuk di segmen Tanya Dong Ustadz. Teman-teman di rumah, jamaah di rumah Ustadz udah mengirimkan Siap. ke sosial media. Oh, seru pasti pertanyaan ini. Ada 2 pertanyaan yang insya Allah mewakili pertanyaan yang lainnya. Siap. Nah insya Allah aku baca dulu yang pertama Ustadz Air yang jawab ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin mau bertanya, maaf sebelumnya kalau nggak sopan. Sebenarnya kita mimpi dewasa atau mimpi basah itu termasuk mimpi baik ataukah mimpi buruk nih Ustadz? Nah itu pertanyaan aku juga tadi nih Ustadz nih. Soalnya maaf, kan mimpi basah juga salah satu tanda sudah baliknya laki-laki nih Ustadz. Mohon jawabannya Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ini anak milenial kayaknya nih ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah artikel dituliskan bahwa sesungguhnya mimpi basah itu yang disebut dengan emisi nokturnal begitu adalah sebuah fase yang dilewati oleh laki-laki dan juga mungkin perempuan begitu. Karena dalam riwayat disebutkan kata Rasulullah SAW, fa innama ar-rajul abyad wa innama al-mar'ah asfar. Cairan yang keluar dari laki-laki hanya bedanya dia berwarna putih ya, keputihan, yang perempuan berwarna agak kuning begitu. Itu kata Rasulullah SAW. Nah kalau ditanya kira-kira baik apa enggak gitu kan, maslahat apa enggak, baik. Kenapa? Karena itu pertanda bahwa Allah mengirimkan pesan kepadanya, Anda sudah masuk fase taklif. Anda sudah harus siap memegang tanggung jawab dari Allah, siap-siap kalau Anda melakukan kebaikan berpulang kepada Anda, kalau Anda melakukan keburukan Anda juga akan mendapatkannya. Gitu Tasyam. Jadi mimpi baik karena pertanda kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Betul, karena dimulainya di situ nanti, sinu taklif kata para Masya ulama. Allah. Baik, gantian dong. Biar ini Siap, ya. siap, Saya akan Ustaz. jawabkan, Siap, Ustaz. saya akan Siap, Ustaz. bertanya kepada Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim dari Miftah_Al-Karim 12. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kapan waktu-waktu atau jam ngimpi dari Allah atau dari gangguan setan? Bagaimana cara kita mentakwilkan mimpi kita sendiri? Apakah harus bertanya kepada ahli takwil mimpi atau kita kaitkan dengan kehidupan yang sesudahnya? Syukron, mohon jawabannya Ustaz Syam. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Air, Ustaz Maulana, Mas Fadli. Bahwasanya ternyata dikatakan bahwa mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu mimpi dari tidur yang sesuai sunnah. Jadi kalau mimpinya orang beriman itu kan juz'um min juz'in nubuwah gitu ya. Daripada tanda-tanda kenabian. Tapi ternyata bahwasanya ketika kita bermimpi harusnya tidurnya juga harus tidur orang beriman. Bagaimana dikatakan part gitu atau bagian daripada kenabian kalau tidurnya bukan tidur orang yang beriman. Tidak sesuai sunnah misalnya. Kalau tidurnya orang beriman bagaimana sih? Sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau dia tidur ya dimulai dengan berwudu dahulu. Kemudian tidurnya seperti
jenazah gitu ya. Tidurnya persiapan untuk mati, zikir diperpanjang, bismikallahumma ahya wa bismika amut, dibaca doa-doanya kemudian tidur, maka mimpi itu dari Allah Subhanahu wa taala karena memang mengikuti rules tidur sebelum tidur gitu. Kemudian jam-jamnya ada yang mengatakan di atas jam 12, kemudian ada yang mengatakan ya waktu-waktu diharuskannya orang beristirahat, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mentakwilkannya? Pokoknya apapun mimpinya takwilkanlah, insya Allah itu akan menjadi kebaikan untuk Anda. Karena mimpi buruk tidak akan pernah terjadi, jangan sampai menjadi sugesti dan membuat kita lemah pada akhirnya. Masya Allah, Gitu Ustaz tabarakallah. Air. Keren Masih ada banget. pertanyaan lagi Apa Ustaz. tuh, apa tuh? Ada lagi pertanyaannya, aku bacakan ke Ustaz Air nih. Nah banyak banget yang nanya nih, didatangi mimpi oleh orang tua, Wah. saudara, teman, kakek, nenek yang sudah meninggal dan Bawa martabak nggak? Enggak bawa martabak Ustaz Iya, Air, tapi ternyata menitip pesan dan amanah. Oh. Apakah itu benar ruh dari orang-orang yang kita sayang atau malah setan yang muncul? Bagaimana cara membedakannya Ustaz? Gini aja deh, kalau gitu Apa karena itu? penjelasannya agak panjang, ntar aja habis ini gitu. Wah. Iya, kita jelaskan insya Allah panjang lebar. Ini paling banyak dimimpikan. Ini Kadang-kadang dia. habis pas bangun nangis, sedih ketemu orang yang sudah meninggal. Kenapa ketemu orang tua Bener. dan sebagainya. Oh, habis ini Ustaz ya. Habis insya Allah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah.